Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya kasimi pengasuh Pondok Pesantren Sebelum Huda, yang saya kasimi kepala Yayasan Pondok Pesantren Sebelum Huda, dan yang saya hormati para penonton-penonton yang insyaallah dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin dari satu Stoe yang menyampaikan dakwah yang dituntut Isra Mi'raj. Seperti yang kita ketahui, Isra Mi'raj adalah perjalanan malam Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Sahabat-sahabatku yang beriman, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW dicoba oleh Allah dengan cobaan yang begitu berat, berupa ditinggal oleh paman dan istrinya. Lalu saat malam Nabi Muhammad tidur di dekat Ka'bah, lalu malaikat Jibril pun datang dan mencuci hati Nabi Muhammad SAW. Setelah mencuci hati Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad SAW naik menunggangi kendaraannya yang berupa buraq. Lalu diajak oleh malaikat Jibril menuju ke Masjidil Aqsa. Sampainya ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW menunaikan ibadah 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Setelah menunaikan ibadah sholat 2 rakaat, Nabi Muhammad SAW pun naik menuju Sidratul Muntaha. Sampainya di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam. Setelah bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW naik ke langit kedua dan bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lalu bertemu dengan nabi-nabi berikutnya hingga ke langit ke-7. Sampainya ke langit ke-7, Nabi Muhammad pun naik menghadap Allah dan menerima perintah sholat berupa sholat 50 rakaat, 50 waktu. Lalu Nabi Muhammad pun turun dan dihadang oleh Nabi Musa. Lalu ditanyai mendapat perintah apa dari Allah, dan Nabi Muhammad pun jawab wajib diperintah melaksanakan sholat 50 rakaat, 50 waktu. Lalu Nabi Musa pun menjawab bahwa sholat 50 waktu itu terlalu berat untuk umatnya, karena umatnya Nabi Musa yang begitu besar aja tidak sanggup untuk menjalankannya, apalagi umatnya yang kecil. Lalu Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah, lalu Allah memberi keringanan kepada Nabi Muhammad dengan sholat 45 waktu. Lalu Nabi Muhammad turun dan dihadang lagi oleh Nabi Musa hingga lalu Nabi Muhammad pun naik kembali ke langit. Lalu Nabi Muhammad pun naik kembali dan menghadap Allah. Lalu Nabi Muhammad pun meminta keringanan kepada Allah hingga menjadi sholat 5 waktu. Lalu setelah menerima perintah sholat 5 waktu, Nabi Muhammad pun turun dan kembali ke Masjidil Haram, lalu menyampaikan pada umat-umatnya. Sahabat-sahabat yang beriman, kita ini harus rajin menunaikan sholat 5 waktu, karena Nabi Muhammad SAW telah memberi keringanan kepada kita. Jangan kita meninggalkan sholat 5 waktu, karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.